semuanya, welcome back to Yunus Education teman-teman. Bersama aku Ana, seperti biasa kita akan membahas tentang hal-hal seputar dunia pendidikan. Mulai dari tips and trik, berbagi contoh-contoh soal beserta dengan bagaimana cara menjawabnya. Lalu ada juga materi-materi pelajaran di sekolah. Dan terakhir yang tak kalah penting tentunya kita juga akan membahas tentang isu-isu pendidikan yang tengah hangat diperbincangkan oleh masyarakat nih teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video kita kemarin, yaitu berupa tahapan di proses penerimaan atau pendaftaran seleksi CPNS tahun ini, tahun 2023. Jadi di video ini kita akan melanjutkan video kemarin yang mana kita akan membahas tentang proses ataupun tahapan seleksi CPNS lagi nih teman-teman. Yang mana CPNS kan akan dibuka pada tahun ini, tahun 2023 untuk bocorannya sementara. Nah, di tahap seleksi itu ketika teman-teman telah dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi ataupun pemberkasan, di situ teman-teman kan akan melanjutkan ke tahap SKD. Seleksi kompetensi dasar yang mana ada beberapa turunan di tahap SKD. Jadi soal-soalnya tuh ada banyak ya teman-teman. Mulai dari TWK seperti yang dijelaskan di video kemarin, dan ada juga TIU seperti yang akan dijelaskan pada video ini, dan juga ada TKP di video yang ya kami usul lah ya. Besok-besok setelah kita bahas ini kita akan bahas TKP. Namun teman-teman, sebelum kita lanjut ke video, gak cuman teman-teman nih yang butuh semangat untuk mengikuti seleksi CPNS, terutama pas di tahap SKD. Tapi tim Yunus Education juga butuh semangat. Gimana caranya nyemangatin, nge-support biar tim Yunus Education tetap produktif dan selalu produktif membagikan kepada kalian pengetahuan-pengetahuan yang tentunya mungkin dinantikan oleh kalian semua. Gampang banget teman-teman. Caranya, bagi teman-teman yang mungkin baru nonton video kita atau udah lama nonton video kita tapi belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe di bawah. Aktifin juga lonceng notifikasinya bagi kalian yang gak ingin ketinggalan update terbaru dari Yunus Education. Dan yang tak kalah penting teman-teman, silahkan like serta komennya bagi kalian yang mungkin mempunyai saran ataupun kritikan bagi Yunus Education. Dan terakhir, sebisa mungkin teman-teman bagikanlah ya video ini sebanyak mungkin, supaya apa? Sebenarnya bukan cuma untuk Yunus Education sih, tapi juga bagi kalian sendiri bisa berbagi ilmu yang bermanfaat, terutama bagi mereka yang mungkin tengah membutuhkan informasi yang sama ataupun yang serupa seperti yang tengah teman-teman tonton pada kesempatan kali ini. Oke, supaya nggak lama-lama nih teman-teman, kita akan langsung saja membahas tentang tes intelijensi umum atau TIU yang ada di tahapan kedua seleksi penerimaan CPNS tahun 2023. Nggak cuma tahun 2023 sih, sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya ya begitu. Ini ada di tahapan yang kedua. Jadi itu sebenarnya turunannya banyak ya seleksi CPNS. Lalu tahapan-tahapannya ada beberapa, dan di tahapan ini ada di ini masih ada pembagian soal-soal lagi, jadi ada beberapa turunan begitu. Salah satu soal yang ada di SKD itu adalah TIU, tes intelijensi umum. Apa sih tes intelijensi umum? Sesuai dengan namanya, intelijensi. Diksi intelijensi ini mengarah kepada kecerdasan. Untuk mengukur kecerdasan kalian, penalaran kalian ataupun pengetahuan kalian, baik itu berdasarkan pengetahuan saintifik ataupun penalaran yang lain yang sifatnya pastinya umum. Jadi karena umum, pastinya soalnya itu sangat luas sekali. Dan untuk materinya, kira-kira ada materi apa sih yang perlu teman-teman pelajari di tes intelijensi umum ini atau TIU? Jadi untuk materinya itu sebenarnya sederhana. Kalau kita skemakan tuh sederhana, tapi kalau kita rinci tuh bakalan banyak sekali dan mungkin gak bakalan selesai di video ini teman-teman. Namanya juga umum ya, jadi sangat luas pastinya. Sama seperti yang kemarin di TWK, sepertinya cuman wawasan kebangsaan, tapi kebangsaan tuh juga banyak banget teman-teman gitu. Untuk kategorinya intelijensi umum ini itu berupa pengetahuan-pengetahuan seperti numerik, angka-angka, lalu juga ada figural, penalaran teman-teman, lalu juga ada verbal, kemampuan berbahasa,
yang intinya di sini, di intelijensi umum ini kita tuh berusaha untuk mengukur setinggi mana sih tingkatan IQ yang teman-teman miliki gitu. Di intelijensi umum ini juga berusaha untuk mengetahui bagaimana tingkat cara berpikir teman-teman secara kritis, logis, dan analisis teman-teman mengenai suatu problem atau permasalahan. Oke, untuk kategorinya sendiri di sini sebenarnya ada 3 kategori ya teman-teman. Ada numerik, figural, dan verbal. Dan ini tuh biasanya soalnya untuk bobot soalnya ada berapa soal, itu kan sebenarnya menjadi satu soal antara TWK, TIU, dan TAP. Nah, kira-kira tuh biasanya ada 100 soal yang ada timing, ada waktu untuk pengerjaan 100 soal itu, dan 100 soal itu biasanya dibagi 3 materi itu. Nah, jadi kalau dibagi 3 kira-kira ada sekitar 30 atau 35an soal gitulah untuk tes intelijensi umum yang nantinya akan teman-teman kerjakan. Oke, langsung aja untuk kategori numerik ini sebenarnya teman-teman nanti akan dihadapkan dengan soal-soal hitungan berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian, dan ada deret juga, deret angka. Jadi teman-teman di situ tuh disuruh mengurutkan begitu, misalnya angka-angka dari yang terendah sampai yang terbesar atau tertinggi gitu-gitulah intinya. Dan ada perbandingan kuantitatif, memperbandingkan angka-angka yang telah dipaparkan di soal nantinya. Dan untuk lebih jelasnya nih teman-teman, intinya teman-teman tuh pelajari tentang matematika lah gitu. Teman-teman ingat pelajaran matematika apa selama teman-teman kuliah ataupun selama sekolah, silahkan teman-teman buka. Misalnya teman-teman ingat ada materi algoritma, atau ada materi deret bilangan ataupun garis bilangan gitu. Intinya teman-teman pelajari aja itu. Silahkan buka lagi materinya kalau mungkin masih ada bukunya gitu. Dan untuk lebih jelasnya di sini Ana bakalan bacain ada materi apa kira-kira di numerik ini. Ada teori bilangan, ada aljabar, perpangkatan, ada akar juga, ada operasi bilangan, pecahan, ada himpunan, ada persentase, sudut, garis, kesebangunan, perbandingan, lalu ada teori peluang, permutasi, kombinasi, waktu, jarak, kecepatan, lalu ada mean, median, modus, range, aritmetika, lalu juga ada geometri, ada eksponen lanjutan beserta dengan persamaannya, ada persamaan kuadrat, ada tabel, ada diagram, ada persamaan linear 1 variabel, 2 variabel, dan lain semacamnya. Lalu bangun datar, bangun ruang juga ada, dan ada pemahaman bacaan, deret angka dan huruf, dan masih banyak lagi soal-soal matematika berupa soal cerita misalnya yang perlu teman-teman pelajari sebelum teman-teman benar-benar memutuskan untuk mendaftar sebagai anggota bukan anggota, maksudnya ASN, aparat sipil negara ya. Jadi untuk menjadi PNS tuh emang gak mudah ya, namanya juga mau bekerja sama negara, ASN. Jadi otomatis benar-benar diperhitungkan kecerdasannya, pengetahuannya, ya keluasan berpikirnya lah begitu. Jadi benar-benar gak main-main sih. Dan teman-teman belajarnya juga jangan main-main, harus benar-benar semangat dan serius, karena ini sangat benar-benar berpengaruh sekali untuk bagaimana nantinya teman-teman diterima ke tahap seleksi berikutnya. Kalau tahap seleksi berikutnya di SKB tuh mungkin lebih mudah karena masih sesuai dengan jurusan teman-teman, udah fokus. Tapi kalau di sini ini pengetahuannya umum sekali, jadi sangat luas. Jadi untuk belajarnya benar-benar harus fokus dari sekarang. Sekalipun misalnya dibukanya nanti di akhir-akhir tahun nih, tapi waktu 1 tahun emang cukup buat teman-teman belajar soal sebanyak itu. Kalau mau benar-benar matang sih kayaknya belum cukup ya. Kita belajar soal itu aja dari SD, dari kelas 1 hingga kuliah kayaknya masih kurang. Apalagi cuman waktu 1 tahun. Jadi
bisa jadi nggak bakalan pernah cukup sih waktu yang kita gunain untuk belajar. Kalau kita bener-bener haus ilmu nih teman-teman, ngerasa kurang dan kurang terus. Dan untuk kategori yang kedua, di sini ada figural atau ketangkasan teman-teman menalar. Jadi di sini yang diukur itu kecepatan, ketelitian, kepekaan teman-teman, kecepatan juga dalam menganalogi, memperbedakan, kemudian serial dari sebuah soal. Dan untuk soal figural ini teman-teman, biasanya soalnya itu berupa gambar-gambar sih, lebih ke gambar. Bukan seperti ini, kalau ini angka, kalau ini gambar atau bentuk-bentuk sesuatu gitu, apa garis gitu. Intinya teman-teman nantinya disuruh menganalogikan antara gambar yang satu dengan gambar yang kedua. Ini mempunyai perbedaan, namun ternyata bisa dianalogikan, bisa ada sedikit sisi persamaannya. Analoginya di sisi mana? Itu biasanya di sini. Kemudian disuruh bedain, misalnya ada gambar yang mungkin mempunyai kemiripan, sekilas mirip, tapi ternyata mempunyai sedikit sisi yang berbeda. Nah, itu di figural. Lalu ada serial juga. Serial ini biasanya bagaimana kepekaan teman-teman untuk mengurutkan gambar. Jadi ada gambar apa misalnya, ini lanjutannya gambar ini gimana, begini kira-kira gimana gitu. Itu di serial. Tapi gambarnya nggak gini juga ya teman-teman. Intinya ada gambar gitu, teman-teman suruh lanjutin gitu. Ada gambar satu, kemudian ada gambar dua. Nah, kira-kira gambar yang kedua ini ketika mengacu pada gambar yang satu, lanjutannya seperti apa? Tapi itu berbeda teman-teman, nanti mainnya di penalaran kalian. Kemudian kalau kategori yang ketiga itu ada verbal. Nah, di verbal ini kemampuan berbahasa. Jadi bagaimana teman-teman itu berbahasa, baik itu dari segi diksi bahasanya, atau penguasaan kosakata, ataupun sinonim, antonim, begitulah pokoknya. Kemudian juga menyerap suatu, misalnya ada paragraf, soalnya berupa soal cerita, disuruh tentukan ide pokoknya atau gagasannya, itu ada di kategori verbal. Biasanya tuh ada analogi. Nah, beda kalau analogi di sini tuh arahnya lebih ke gambar, tapi kalau di sini tuh bahasa. Jadi menganalogikan suatu statement, menganalogikan suatu permasalahan, atau menganalogikan suatu kalimat, ataupun paling sederhananya ya kosakata gitu, seperti antonim, sinonim gitu, silogisme. Nah, kalau silogisme di sini teman-teman itu disuruh tugasnya menarik kesimpulan dari dua atau lebih premis yang ada. Jadi ada premis, ada pernyataan begitu. Nanti teman-teman disuruh tarik kesimpulan dari beberapa premis yang ada itu. Kemudian untuk analitis. Nah, di sini teman-teman disuruh menganalisis dari paragraf misalnya, atau statement apa gitu, itu disuruh tarik kesimpulannya, dibaca dulu, dipahami, dicermati, kemudian dianalisa kira-kira ini pokok pikirannya apa begitu. Nah, untuk lebih detailnya lagi teman-teman, untuk soal bahasa ini itu teman-teman bisa pelajari mengenai, Anda bacakannya di sini, sinonim atau persamaan kata, lalu kumpulan-kumpulan kata juga, kosakata tuh perbanyak, terutama bahasa-bahasa ilmiah tuh itu teman-teman harus kuasai gitu. Lalu ada antonim juga, lawan kata, lalu juga pengelompokan kata, pengelompokan, kemampuan kuantitatif, tes penalaran secara logis, dan juga tes penalaran secara analitis. Itu teman-teman perlu kuasai ya di tes intelijensi umum di kategori verbal. Jadi seperti itu. Sebenarnya untuk yang figural, verbal, ini teman-teman butuh banyak latihan, memang butuh banyak menguasai kosakata ataupun gambar-gambar, tapi mungkin nggak sejelimet yang ini. Kalau numerik, teman-teman selain butuh banyak latihan, teman-teman juga butuh banyak hafalan rumus-rumus, karena numerik nggak cuman perkalian yang
apa ya, yang sederhana, tapi juga perkalian yang berdasarkan dengan rumus-rumus matematika teman-teman. Jadi memang lebih jelimet yang ini, lebih rumit yang ini, makanya perlu pembelajaran yang ekstra mulai dari sekarang biar teman-teman mateng dan biar teman-teman juga bisa lolos ya. Tentunya yang mengikuti CPNS masa ada yang nggak ingin lolos, pasti pengen lolos semua kan. Sebenarnya lolos ataupun enggak itu kan belakangan ya, sekalipun itu sebenarnya adalah target utama. Namun ya, at least teman-teman di sini ketika mengikuti tes intelijensi ataupun tes apapun itu di SKD, teman-teman nggak pelongo-pelongo lah untuk menjawab soal-soal yang ada. Ya, sekalipun itu ada pilihannya, ada pilihan ganda, tapi kan ya nggak enak kan gitu kalau kita asal milih nggak sesuai dengan memang kebenarannya gitu. Jadi memang perlu sih adanya pembelajaran, lagi-lagi pembelajaran yang ekstra yang harus Anak tekankan di sini untuk teman-teman bisa lolos ini gitu. Jadi selain teman-teman belajar soal-soal, teman-teman harus belajar materinya juga. Jadi kalau cuma belajar soal mungkin nggak semua materi, tapi kalau teman-teman belajar materi ini, materi tentang garis bilangan misalnya, teman-teman bisa banyak nih cakupannya garis bilangan gitu, lebih luas. Intinya yang dasar-dasar dulu pelajari untuk menguasai soal-soal yang lain, untuk bisa menjawab soal-soal yang lain gitu teman-teman.